Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Nah, di depan teman-teman ini adalah calon pejantan di kandang saya. Ini pejantan muda teman-teman, tapi belum saya jadikan pacak ya. Usianya baru sekitar 7 bulanan ya, belum sampai 8 bulan. Nah, biasanya kalau untuk pejantan itu saya jadikan pacak usia minimal 8 bulan. Nah, tapi kalau lagi genting-gentingnya ataupun lagi krisis pejantan, biasanya usia 7 bulan tuh udah saya jadikan pacak ya. Tapi bagusnya usia 8 bulan teman-teman. Ini pejantan NZ saya, ini salah satu pejantan seleksi di kandang saya ya, yang bagus banget. Ini termasuknya super teman-teman. Lihat ya, dari bodinya sangat bulat sekali, badannya juga sempurna, terutama juga bodinya teman-teman. Dari belakang ya, punggungnya itu lebar. Nah ini teman-teman, ini untuk pacak itu sangat bagus. Jadi kalau teman-teman pemula ataupun teman-teman yang lain ya, yang sudah lama beternak kelinci, misalkan kayak teman-teman memilih pejantan ataupun pemacak untuk di kandang, itu carilah yang paling bagus teman-teman. Karena pejantan yang bagus nanti anakannya juga akan ikut bagus. Karena rata-rata anakan itu ikutnya pejantan teman-teman ya. Rata-rata 70% ikutnya pejantan, yang 30% nanti ikutnya juga yang betina. Nah, tapi lebih bagusnya lagi ketika teman-teman mencari pejantan yang kualitasnya bagus. Nah, nanti anak yang dihasilkan itu kualitasnya juga bagus-bagus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini pejantannya itu bagus teman-teman ya, dulunya ya. Masih ada juga teman-teman bapaknya ini ya, bapaknya si pejantan ini bagus. Nah, makanya anakannya itu juga ikutan bagus. Nah, apalagi ketika pejantannya bagus, indukannya bagus, nah anakannya itu juga ikutan lebih bagus lagi teman-teman. Ketika pejantannya bobot kisaran 4 kilo, indukannya bobot 3,5 kilo, nah nanti anakannya itu pertumbuhannya akan sangat cepat besar teman-teman. Nah itu pengaruhnya indukan dan pejantan yang berkualitas, yang bagus-bagus itu seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai indukan dan pejantan yang bagus, nah anak yang dihasilkan cepat besar, nah kita akan cepat panen. Nah, ketika anak akan cepat besar, kita cepat panen, itu akan cepat mendapatkan untung teman-teman. Nah jadi itu. Nah jadi khususnya untuk teman-teman pemula ya, ciri-ciri pejantan yang bagus itu seperti apa? Nah ini akan saya jelaskan teman-teman. Ciri-ciri pejantan yang bagus, pertama itu adalah gen teman-teman. Nah jangan lupa ya, gen itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kelinci ya. Jadi carilah pejantan dengan gen ataupun saudaranya itu banyak teman-teman. Contoh ada pejantan, contoh ini ya teman-teman, yang di depan teman-teman itu adalah pejantan dengan saudara itu sekitar 6. Nah lahir 7 teman-teman. Nah lahir 7, terus yang saya seleksi ada berapa ekor yang bagus untuk dijadikan pemacak. Nah kita pilih, carilah yang dari ketujuh itu, misalkan kayak betinanya 2 dan pejantannya 5. Nah dari 5 ekor pejantan itu kita seleksi teman-teman. Seleksinya itu pejantan yang bodinya sempurna ya, nyaris sempurna, terus pertumbuhannya cepat. Nah itu yang akan kita seleksi dijadikan kelinci ataupun pejantan di kandang kita ya. Itu jadi jangan asal. Itu untuk gen ya, karena nanti ketika pejantan misalkan kayak indukan lahir cuma 2, nah nanti dikhawatirkannya anakan yang dihasilkan si pejantan itu nantinya ya dari indukan-indukan lain, walaupun indukannya itu saudaranya banyak, nah itu dimungkinkan pasti ada indukan yang beranaknya itu paling 2, 3 gitu teman-teman. Jadi gen itu mengikuti. Nah terus lagi ketika teman-teman sudah menyeleksi ya antara 5 ekor pejantan itu, nah carilah yang paling bagus, yang pertumbuhannya cepat. Nah kita seleksi, terus kita jadikan pejantan. Nah itu dari faktor gen teman-teman ya, dari faktor gen. Terus lagi dari faktor keturunan. Nah bukan keturunan teman-teman, dari faktor berat badan. Nah tadi kan sudah saya jelaskan yang pertumbuhannya paling cepat gitu kan. Nah berat badan. Nah biasanya pertumbuhan ataupun pertumbuhan kelinci itu beragam ya, dari segi kualitas ataupun segi berat badan. Nah carilah
eh, jantan yang tumbuhnya ataupun berat badannya itu paling besar. Contoh misalkan dari 5 ekor, yang 1 ekor usia 3 bulan beratnya sudah mencapai 2 kilo setengah. Terus yang 4 itu rata-rata sekitar 2 kilo 1 ons. Nah, kita ambil yang 2 kilo setengah itu. Jadi gen yang paling bagus itu. Nah, tapi dilihat juga dari kesempurnaan fisiknya teman-teman. Ketika pejantannya itu yang 2 kilo setengah itu telinganya satu turun, nah ataupun badannya, dari segi badannya itu tidak bagus, nah itu jangan kita pilih ya. Yang kita pilih adalah posturnya itu bagus teman-teman. Kalau NZ itu ciri khasnya bulat ya, membulat badannya kalau kita lihat. Nah, ketika di bagian punggungnya itu lebar ya, itu pejantan yang bagus teman-teman. Nah, nanti kita lihat pejantan yang ini ya, nanti kita keluarkan, kita perlihatkan ke teman-teman. Nah, jadi ciri-cirinya punggungnya itu membulat, terus tidak gampang terkena penyakit. Contohnya penyakit yang paling sering kita alami ya untuk kelinci sendiri itu skabies teman-teman ya. Skabies yang sering sekali kita alami. Jadi penyakit itu ya penyakit yang gampang menular juga ya. Jadi tidak usah khawatir kalau untuk skabies. Yang penting kita cepat dalam penanganan, nanti insya Allah bakalan cepat sembuhnya. Nah itu teman-teman. Nah itu ya, mulus sekali teman-teman. Bulunya bersih ya, putih bersih ini teman-teman, mulus sekali. Nah, ini masih pejantan muda, jadi ketika nanti kita kawinkan pun tidak kita kawinkan dengan yang seumuran teman-teman. Nanti kita kawinkan dengan indukan yang sudah pernah beranak. Nah, alasannya apa nanti akan saya videokan ya, akan saya buatkan videonya supaya nanti teman-teman itu bisa paham nanti ketika pejantan ini sudah siap untuk dikawinkan, untuk mengawinkannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, jangan asal pilih pejantan ya. Jadi pejantan itu sangat berpengaruh juga dalam kita beternak kelinci ya. Nah, itu. Kita keluarkan dulu pejantannya ya, kita perlihatkan ke teman-teman. Nah, seperti apa pejantan saya yang lulus seleksi dalam materi untuk dijadikan pemacek. Nah, kita skip dulu. Dan ini teman-teman pejantan yang tadi saya videokan ya. Nah, bodinya sangat bagus sekali teman-teman ini ya, gempal. Nah, ini dilihat dari punggungnya itu ya, lebar, punggungnya itu sangat lebar teman-teman. Nah, padahal ini pejantan muda ya, masih bisa lebih besar lagi teman-teman ini untuk pejantan ini, karena usianya belum sampai 1 tahun. Nah, ini ya, apalagi kalau teman-teman yang menggunakan pakan yang bagus, nah ini masih bisa lebih berat lagi, bisa 5 kilo mungkin masih bisa teman-teman. Ini ya bodinya ya, ini dari segi fisiknya teman-teman ya, misalkan kayak teman-teman mau memilih, nah lihat dari kepalanya dulu. Ketika kepalanya lebih bulat ya, itu pejantannya bagus teman-teman. Jangan pilih kepala pejantan itu yang runcing, tapi pilihlah kepala pejantan yang bulat ya. Terus telinganya jangan sampai milihnya yang misalkan kayak turun satu segini ya, ataupun dua-duanya turun, itu jangan teman-teman. Pilihlah yang tegak ya, terus telinganya tebal. Terus untuk segi badan ya, kalau segi badan pilihlah yang bulat dan punggungnya lebar teman-teman. Nah, punggungnya lebar ya, terus membulat, nah itu bagus teman-teman untuk dijadikan pejantan. Nah, tapi di samping itu kalian juga harus memperhatikan gennya teman-teman. Nah, gen dari pejantan itu bagus atau tidak. Nah, kalau bagus, nah baru itu cocok untuk pejantan di kandang teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pejantan satu itu bisa untuk beberapa ekor betina ya. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya, tentang berapa ekor sih perbandingan antara pejantan dan betina untuk breeding ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini pejantannya sudah mulai berontak teman-teman ya. Nah, ini sangat mulus ya, bulunya juga sangat bersih teman-teman, alhamdulillah ya. Lihat nih,
Kalau kita merawatnya dengan benar, kita merawatnya dengan telaten, nah hasilnya itu akan mengikuti teman-teman ya. Ini khususnya untuk teman-teman pemula, tetap semangat dalam beternak ini, khususnya ini teman-teman. Nah, lihat ya bodinya. Jadi untuk teman-teman pemula pun bisa mencetak kelinci-kelinci yang berkualitas teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya, teman-teman punya kelinci tapi kok tidak bagus-bagus. Nah, jangan khawatir teman-teman, itu untuk pembelajaran aja. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai bisa dalam merawat kelinci, nah mulailah dengan kelinci-kelinci yang cukup bagus. Nah, mulai dari yang standaran, terus mulai ke atas lagi ya, rasnya ras yang tertinggi lagi. Nah, contohnya untuk NZ sendiri saya sudah sangat sangat senang ya, karena sudah bisa mencetak indukan dan pejantan yang bagus. Nah, ini contoh untuk indukan yang bagus juga ada ini ya. Ini baru nih, ini indukan muda teman-teman, baru saya kawinkan kemarin, belum lama ya. Ini anakan yang pas waktu itu. Nah, bagus ini teman-teman ya. Nah, ini kalau dilihat dari depan ya, ini teman-teman, beratnya itu udah sekitar 35 lebih nih. Nah, mungkin kita masukkan ke kandang lagi teman-teman. Nah ya, nah jadi untuk teman-teman pemula khususnya, pelajari dulu ya, jangan langsung kita pengennya yang muluk-muluk dulu, tapi pelajari dulu tentang cara beternak kelinci, tentang cara perawatan, tentang cara bagaimana kita mengatasi masalah-masalah ataupun penyakit yang biasa kelinci alami ya. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah bisa, ilmunya sudah banyak, pengalamannya sudah cukup, nah baru kita mulai beternak dengan kualitas kelinci yang lebih bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung ya ke kelinci yang bagus gitu, itu saran saya. Tapi kalau teman-teman maunya langsung yang bagus ya tidak masalah ya, yang penting telaten, kuncinya itu telaten teman-teman ya. Nah, itu, dan mungkin cukup sekian dari saya. Nah, itu salah satu kelinci pejantan yang bagus ya, salah satu cara memilih kelinci pejantan yang bagus untuk dijadikan pemacak. Jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai salah membeli kelinci yang sudah tua, karena kelinci pejantan yang sudah tua itu nantinya menghasilkan anakan-anakan yang kurang bagus. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.